Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Cina. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya usai digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Suasana panas dan penuh semangat begitu terasa sejak awal laga, di mana puluhan ribu pendukung Garuda memadati tribun stadion untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad asuhan Patrick Kluivert. Hasil pertandingan ini tentu sudah bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Namun mari kita bahas lebih dalam konteks dan arti penting dari laga ini. Pertemuan melawan Cina ini menjadi salah satu laga krusial dalam perjuangan Indonesia menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebelum laga ini digelar, Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin, unggul 3 poin dari sang lawan yang menempati posisi juru kunci. Kemenangan tentu menjadi harga mati bagi Garuda, sebab 3 poin dari laga ini akan memperbesar peluang Indonesia untuk terus melaju dan menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup. Perjalanan Timnas Indonesia di grup C sejauh ini memang penuh dinamika. 3 kekalahan dari Jepang, Australia, dan pertemuan sebelumnya dengan Cina di Qingdao menjadi catatan yang harus segera ditebus. Dan malam ini, di hadapan supporter sendiri, Indonesia datang dengan semangat baru. Meski harus bermain tanpa beberapa pilar utama seperti Marcelino Ferdinand, Maarten Paes, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, dan Ragnar Oratmangoen. Absennya para pemain inti ini sempat memunculkan kekhawatiran, namun formasi yang diturunkan Kluivert menunjukkan keseriusan dan ambisi tim ini. Di sisi lain, timnas Cina tidak datang untuk bermain aman. Mereka mengusung target 3 poin juga dan pelatih mereka bahkan enggan membicarakan kondisi internal tim secara terbuka menjelang pertandingan, menunjukkan betapa ketat dan pentingnya laga ini bagi mereka. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Kluivert secara terbuka mengakui bahwa Cina adalah lawan yang sangat taktikal, bermain cepat dan mampu menekan di ruang-ruang sempit. Hal ini terbukti sepanjang pertandingan di mana tekanan dan intensitas begitu tinggi. Laga malam ini pun bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang bagaimana Indonesia menunjukkan kedewasaan bermain dan karakter sebagai tim yang terus berkembang. Terlepas dari siapa yang keluar sebagai pemenang, performa Garuda malam ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang hanya jadi pelengkap di babak kualifikasi, melainkan pesaing serius yang layak diperhitungkan. Dan jangan lupakan hasil laga antara Australia melawan Jepang yang juga telah selesai. Australia yang berhasil menang 1-0 atas Jepang membuat peta klasemen semakin menarik. Dengan hasil tersebut, posisi Australia di papan atas makin kokoh, namun juga membuka ruang baru bagi Indonesia untuk menyusun skenario kelolosan mereka ke putaran berikutnya. Apalagi jika Indonesia mampu meraih hasil positif di laga terakhir melawan Jepang, peluang untuk finish di 4 besar bahkan 3 besar klasemen grup C masih sangat terbuka. Pertandingan malam ini juga memperlihatkan atmosfer luar biasa dari supporter Indonesia yang tak henti-hentinya bernyanyi dan mendukung sepanjang 90 menit. Sorotan kamera berkali-kali menampilkan koreografi dan semangat yang luar biasa dari tribun. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga bentuk cinta dan harapan dari seluruh rakyat Indonesia terhadap tim nasionalnya. Sekarang, setelah pertandingan selesai, kami ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana menurut kalian performa timnas Indonesia malam ini? Siapa pemain terbaik pilihan kalian di laga ini? Dan yang tak kalah penting, menurut kalian, apakah Indonesia masih punya peluang realistis untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama bagaimana langkah ke depan Garuda, dan jangan lupa untuk terus dukung timnas Indonesia apapun hasilnya. Garuda di dadaku, semangat tak pernah padam. Australia kalahkan Jepang. Nasib timnas Indonesia untuk bisa langsung melangkah ke Piala Dunia 2026 resmi pupus. Harapan yang sempat menyala itu kini redup setelah kemenangan dramatis Australia atas Jepang pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dalam pertandingan yang digelar di Perth Stadium Kamis 5 Juni 2025, Australia berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 atas tim Samurai Biru. Hasil ini bukan hanya berdampak besar bagi Australia, tapi juga menutup peluang Indonesia untuk finish di peringkat 2 klasemen grup C yang menjadi tiket otomatis menuju putaran final. Pertandingan antara Australia dan Jepang berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal. Jepang memang tampil dominan, bahkan menguasai hingga 70% penguasaan bola. Sayangnya dominasi tersebut tidak sebanding dengan efektivitas serangan mereka. Dari total 13 upaya, hanya 1 yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Australia tampil lebih klinis. Dari 6 percobaan yang mereka lepaskan, 3 tepat sasaran dan 1 diantaranya menjadi penentu kemenangan gol telat yang dicetak oleh Aziz Behich di menit ke-90 setelah menerima umpan silang dari Raheem Jere. Kemenangan ini membawa Australia mengoleksi total 16 poin, membuat mereka naik ke posisi 2 klasemen, hanya terpaut 4 poin dari Jepang yang masih kokoh di puncak. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa dan Indonesia baru mengoleksi 9 poin, maka secara matematis tim Garuda tak mungkin lagi mengejar Australia. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi Indonesia untuk terus menjaga mimpi tampil di Piala Dunia adalah dengan lolos ke ronde keempat kualifikasi. Sebuah jalur yang tentu tidak mudah, namun masih bisa diperjuangkan. Yang membuat situasi ini semakin menyesakan adalah kenyataan bahwa Indonesia baru saja menyelesaikan laga mereka sendiri. Meski hasil dari pertandingan tersebut belum tentu buruk, tetap saja itu tidak cukup untuk mengangkat posisi Indonesia ke level yang dibutuhkan. Harapan yang tadinya bergantung pada hasil tim lain kini benar-benar sirna. Skenario yang sempat dikalkulasi oleh para penggemar dan pengamat kini tak lagi relevan. Semua mata kini harus mulai diarahkan ke ronde berikutnya dan tentu saja dengan semangat baru. Kekalahan Jepang dari Australia seolah menjadi titik balik dalam perjalanan grup C. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola apapun bisa terjadi, bahkan tim sekuat Jepang pun bisa terpeleset di saat krusial. Namun bagi Indonesia, pertandingan ini menjadi penentu nasib yang menyakitkan. Karena meskipun perjuangan anak-anak Garuda tetap patut diapresiasi, kenyataan pahit tetap tak bisa dihindari, lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kini tinggal mimpi. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah kalian kecewa dengan hasil ini? Atau justru tetap optimis bahwa Indonesia bisa memberikan kejutan di ronde keempat nanti? Yuk, suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Apapun yang terjadi, dukungan kalian adalah bahan bakar semangat bagi para pemain untuk terus berjuang demi merah putih. Kemenangan Arab Saudi untungkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan penting melawan Cina. Hasil dari laga tersebut bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini, atau kalian bisa simak tayangan lengkapnya di video yang sedang kalian tonton sekarang. Tapi menariknya, apapun hasil pertandingan melawan Cina, entah menang, imbang, atau kalah, tetap saja tidak akan mengubah kenyataan pahit bahwa Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Bukan karena performa kita semata, melainkan karena hasil pertandingan lainnya yang membuat harapan itu tertutup. Salah satu momen yang paling menentukan adalah pertandingan antara Australia melawan Jepang. Dalam duel penuh gengsi yang berlangsung di Perth Stadium, Australia berhasil mencuri kemenangan 1-0 atas Jepang lewat gol dramatis di menit ke-90. Gol ini sekaligus membawa Australia naik ke posisi kedua klasemen grup C dengan total 16 poin. Sementara Indonesia saat ini hanya memiliki 9 poin dengan 1 pertandingan tersisa. Secara matematis, sudah mustahil bagi Garuda untuk mengejar Australia dan merebut posisi runner-up yang merupakan jalur otomatis menuju Piala Dunia. Namun, jangan dulu kecewa. Meski tiket langsung sudah pupus, peluang Indonesia untuk melaju ke ronde keempat masih terbuka. Dan kini, harapan itu ada di tangan Arab Saudi. Ya, Arab Saudi akan menjalani pertandingan krusial melawan Bahrain pada Kamis malam, 5 Juni 2025, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini akan digelar di Stadion Nasional Rifa dan menjadi penentu nasib banyak tim di grup C, termasuk Indonesia. Arab Saudi saat ini berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 10 poin.
Mereka hanya terpaut 3 angka dari Australia. Jika Arab Saudi mampu memenangkan laga ini dan menyalip Australia di laga terakhir, maka bukan hanya mereka yang diuntungkan, timnas Indonesia juga bisa mendapatkan angin segar untuk mengamankan posisi keempat dan melangkah ke ronde keempat. Posisi ini menjadi sangat penting karena hanya 4 tim teratas di grup yang bisa melanjutkan perjuangan menuju tiket Piala Dunia. Di sisi lain, Bahrain bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Meski saat ini mereka duduk di peringkat 5 dengan hanya 6 poin, mereka masih punya peluang tipis untuk naik ke posisi 4 asalkan bisa memenangkan 2 laga tersisa. Sayangnya, performa Bahrain sedang tidak stabil. Dari 5 laga terakhir, mereka hanya menang sekali dan menelan 2 kekalahan beruntun, termasuk saat dihajar Jepang dan Indonesia. Ini jelas menjadi ujian berat bagi mereka, sementara Arab Saudi punya modal lebih baik, termasuk catatan 3 kali clean sheet dari 5 pertandingan terakhir. Pertemuan kali ini juga akan menjadi ajang balas dendam bagi Arab Saudi. Pada laga terakhir mereka di Arabian Gulf Cup Desember 2024, Arab Saudi harus mengakui keunggulan Bahrain dengan skor 2-3. Kekalahan itu tentu masih membekas dan bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Saudi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Arab Saudi bisa membuka jalan bagi Indonesia ke ronde selanjutnya? Apakah Garuda akan tetap terbang tinggi meski jalurnya lebih terjal? Semua ini akan terjawab dalam waktu dekat. Jadi, bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah kalian masih optimis dengan perjuangan timnas kita? Apakah kalian percaya Arab Saudi bisa membantu membuka peluang kita? Atau justru kalian punya pandangan lain soal arah perjuangan timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian juga bagian dari semangat perjuangan untuk merah putih. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit antara timnas Indonesia melawan Cina baru saja berakhir. Hasilnya bisa kalian lihat langsung di video ini atau di thumbnail yang sudah kami sediakan. Namun menariknya, apapun hasil pertandingan tersebut, entah itu Indonesia menang, imbang, atau bahkan kalah, satu hal yang pasti adalah timnas Indonesia tetap tidak akan bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Mengapa demikian? Mari kita bahas secara lebih dalam, termasuk bagaimana kondisi klasemen saat ini dan peluang realistis yang dimiliki skuad Garuda untuk melangkah ke babak berikutnya. Sebelum pertandingan ini, Indonesia mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan dan duduk di posisi keempat grup C. Laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk menambah poin, tapi juga menjaga posisi di klasemen agar tidak disalip oleh Bahrain atau bahkan Cina sendiri. Di atas Indonesia ada Arab Saudi yang mengoleksi 10 poin dan Australia dengan 13 poin. Sementara Jepang sudah tidak terkejar lagi di puncak klasemen dengan 20 poin dan dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar terbaru yang datang justru datang dari pertandingan Australia melawan Jepang. Australia berhasil menang tipis 1-0, sebuah hasil yang menjadi pukulan telak untuk harapan Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Dengan kemenangan ini, Australia mengoleksi 16 poin dan otomatis mengunci 1 dari 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia dari grup C, menemani Jepang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Masih ada harapan meskipun jalannya sangat sempit dan bergantung pada pertandingan lain, terutama laga antara Arab Saudi melawan Bahrain yang akan berlangsung di Stadion Nasional Rifa malam ini. Jika Arab Saudi mampu menang atas Bahrain, maka Indonesia akan tetap berada di posisi keempat klasemen, posisi yang masih memungkinkan mereka melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi jika Bahrain justru menang, maka situasi akan menjadi sangat genting. Simulasi menunjukkan bahwa jika Indonesia menang atas Cina dan mengoleksi 12 poin, posisi keempat bisa diamankan asalkan Arab Saudi juga menang. Sebaliknya, jika Bahrain mampu mengalahkan Arab Saudi dan kemudian menang lagi di pertandingan terakhir melawan Cina, mereka bisa saja menyusul Indonesia, terutama jika menang dengan selisih gol yang besar. Saat ini selisih gol Indonesia memang masih lebih baik dibanding Bahrain, namun margin tersebut tipis dan bisa berubah kapan saja.
Secara matematis, Indonesia masih berpeluang lolos ke babak keempat kualifikasi jalur terakhir sebelum tiket ke Piala Dunia benar-benar bisa diraih. Tapi untuk itu, tim Garuda harus berharap banyak pada hasil pertandingan tim lain. Performa sendiri tidak cukup karena takdir saat ini berada di tangan Arab Saudi. Yang menarik, duel Arab Saudi melawan Bahrain menjadi penentu nasib bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk Indonesia. Jadi semua mata malam ini akan tertuju ke pertandingan tersebut. Jika kalian ingin tahu seperti apa dampaknya terhadap Indonesia, silakan saksikan video ini sampai akhir. Kami ingin mendengar pendapat kalian, bagaimana kalian melihat peluang Indonesia saat ini? Apakah menurut kalian kita bisa lolos ke putaran keempat? Atau justru peluang ini terlalu kecil untuk diharapkan? Tulis opini kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Apapun hasilnya malam ini, yang pasti perjuangan timnas Indonesia patut diapresiasi. Melawan tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi jelas bukan hal mudah. Tapi kita telah menunjukkan bahwa Garuda bisa terbang tinggi asalkan terus diberi dukungan dan kepercayaan penuh dari seluruh rakyat Indonesia.